Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Halalpreneur? Langsung dari Bisnis Center Bekasi 3, saya Yolda Mayanti akan kembali memandu Anda untuk berbincang-bincang dengan leader-leader HNI yang super duper keren, sangat inspiratif, sangat cucok meong. Seperti tamu saya hari ini, ada Kak Jauhari. Assalamualaikum Kak Jau. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu gak usah terkesima ngeliat aku. Dia terkesima ngeliat aku. Ya, Kak Jauhari. Orangnya dulu pendiam kata istrinya. Sekarang udah ngobrol, bergaul sama emak-emak tanpa rasa malu-malu. Kalau dulu emang malu-malu? Apa Ya. malu-maluin? Ya emang malu-malu banget ya. Bahkan di beberapa pertemuan yang diajak istri juga saya kumpul-kumpul teman-teman istri, saya diam aja gitu. Kalau sekarang kayaknya udah bukan saatnya diem-diem. Oh Ya. gitu. Bukan saatnya diem-diem. Sambil ngopi jangan diem-diem baik. Iya. Kak Jo ini asli mana sih? Saya alhamdulillah Jakarta. Oh, asli Jakarta. Asli Jakarta. Agatha. Apa tuh? Anak gaul Jakarta. Bisa aja. Kalau aku Agatha juga, tapi anak gaul Tambun. Iya, Kak Jo asli Jakarta. Ini dari kecil memang tinggal di Jakarta. Tinggal Jakarta, kakek Jakarta, ya bapak Jakarta Betawi? juga. Betawi. Betah di wilayah. Oh. Bocah mana? Bocah mana? Yeah. Saya Jakarta Timur. Oh, Jakarta Timur. Jakarta pinggiran. Pinggiran ya, pinggiran perbatasan sama Bekasi lah ya. Perbatasan Bekasi. Jadi ngomongnya juga begitu dah. Ya. Udah nikah? Alhamdulillah. Oh, udah. Anak berapa? Anak 4, istri 1. Anaknya cewek semua. Cewek semua. Jadi paling ganteng. Iya, Raja itu minyak dia. ya. Ya, ini kan asli Jakarta. Istri orang? Istri Jawa. Oh, malah Jawa. Jawa. Istri Jawa. Ini sudah menikah berapa lama? Nikah berapa lama ya? 2006. Dia aja ngitung dulu nikahnya berapa lama. 2006 sekarang 2020. 20, berarti udah 14 tahun. 14 tahun. Wow, keren. Sudah 14 tahun. memasuki era masa-masa itu ya. Penuh dengan lika-liku kehidupan. Ai. Nah, sekarang aktivitasnya apa? Aktivitas full di HNI ya. Kita setiap hari mempengaruhi rumah tangga orang. Mempengaruhi, bukan mengarungi rumah tangga orang. Mempengaruhi rumah tangga orang. Oke, dari kapan di HNI? Di HNI itu kurang lebih daftar di akhir 2015 ya. Akhir 2014. Terus pakai produk sambil punya pekerjaan dulu ya. Dulu teknisi komputer di instansi, berbagai instansi, sekolah, puskesmas, kelurahan, sambil ajak-ajak kenalkan produk HNI. Oh, gitu. Jadi mulai fokusnya itu di akhir 2015. Di akhir 2015. Mulai melek bisnisnya bahwa HNI itu keren banget gitu di 2015. Oh, berarti dulu udar-ider lah ya, dari satu puskesmas ke sekolahan gitu ya. Iya, betul. Tapi memang kerjaannya komputer kan ya. Betul. Dan itu dulu sebelum aktif dimanfaatkan buat PCA. Iya, betul. Jadi sambil servis komputer tuh saya bawa-bawa tentengan tuh, 2 kantong plastik, sengaja yang transparan. Waktu itu plastiknya warna putih ya. Kalau belanja di kantor pusat itu warna putih. Itu tenteng. Pernah saya di suatu kementerian ya, Kementerian Agama, itu servis kepala bagiannya, laptopnya. Terus saya bawa tentengan tuh, sampai dibilang gini, karena memang udah akrab banget dan dia orang Betawi juga, dibilang, lu diusir sama istri lu bawa tentengan banyak banget gitu. Ntar Pak saya ceritain. Nah setelah selesai servisnya saya ceritain, ini pasta gigi Pak. Saya kenalin. Sambil saya bilang, Pak kira-kira ada nggak orang yang bisa dikenalin sama saya buat kenalin? Setiap tamunya karena dia kepala bagian. Saya lagi servis nih, ada tamu datang minta tanda tangan. Duduk dulu, udah selesai duduk dulu, jangan pergi dulu. Nih ada produk bagus, saya suruh ngomong sama itu. Ya itu peluang, alhamdulillah. Dari situ akhirnya ketemu beberapa orang tim leader juga. Profesional gitu. sekali Anda ya. Anda harus mengerjakan dulu pekerjaan sampai selesai, Betul. barulah itu urusan PCA-PCA-an ya. Wah, ini tapi si bapaknya itu udah itu kan, Tentu. udah di closing kan. Semua yang gabung saya taruh di bawah dia. Oh gitu. Iya. Nah itu dulu masih pemalu pas bagian itu. Itu udah enggak, itu Udah udah enggak. mulai, saya sudah mulai belajar bahwa malu itu memang harus ada tempatnya. Malu, tapi di satu sisi bahwa ketika kebaikan itu kita nikmatin sendiri ya bukan hal kebaikan jadinya. Makanya kita ingin mengajak semua orang untuk
sama-sama menikmati kebaikan ini, yaitu kebaikan pakai produk di HNI. Wih, iklan. Lihat di sini nomor, oh enggak ya. Nah, itu setelah memasuki fase-fase saya harus tahu di mana menempatkan rasa malu saya. Ini momen apa yang membuat Kaja waktu itu akhirnya gue nggak boleh malu-malu lagi nih, gue harus ngomong, harus bergerak. Kalau kita tuh memang awal-awal itu ya, sebelum punya impian, kita ada namanya kepepet. Oh, iya. Ketika kepepet, himpitan ekonomi, dan pada saat itu sebelumnya saya punya workshop ya, punya warnet ya. Waktu zaman itu anak-anak sekolah tuh semua tugas-tugas dari mereka cari di warnet, karena di sekolah pun belum disediakan wifi, mereka belum pada bawa laptop. Orang mencari berita itu datangnya ke warnet, terus orang mau nyari kerjaan datangnya ke warnet. Itu banyak yang ketika warnet sudah mulai sepi, dan pada saat itu usaha saya juga tutup karena meningkatnya daya kontrak ya, akhirnya tutup. Dan disitulah saya harus melebihi ya. Saya harus nggak cukup dengan apa adanya, saya harus mencoba keluar dari kotak, bahwa saya harus merubah rasa-rasa malu saya itu. Nah, ketika ternyata memang malunya itu cuma malu pada anggapan aja, maksudnya gini, saya merasa malu, tapi ketika kita coba akhirnya ternyata ya memang itu kebaikan gitu. Setelah kita tahu dicoba berhasil, jadi ketagihan. Bahkan dulu saya sampai ketika yang sebenarnya sih lebih cenderung kepada rasa gugup ya, selain rasa malu itu gugup juga. Dulu saya setelah nggak punya rasa malu untuk cerita produk HNI, gugupnya belum hilang gitu. Gugup itu saya beberapa kali mencoba presentasi saya kan setiap hari itu keluar dari rumah naik motor, ada produk tuh kiri kanan nyantel di motor. Itu rasa malu udah nggak ada. Tapi rasa gugup yang belum hilang. Oh ya. Gugup, takut. Itu ada ibu-ibu, mereka pada nunggu anak sekolah. Itu saya dari jauh saya lihat, waduh ini ada ibu-ibu. Kita pengen coba samperin cerita produk HNI. Tapi rasa gugup dan takut itu belum hilang. Setelah lewatin ibu-ibu, ternyata saya cuma lewatin aja. Padahal udah siap tempur itu siap, ya. Udah siap. Saya lewatin aja, setelah dilewatin udah kelewat saya berhenti lagi. Duh, sayang banget ya, kenapa? Tapi deg-degan tuh di dada tuh. Saya balik lagi, berusaha untuk saya samperin lagi, tapi saya cuma lewatin lagi. Ibu-ibu nanya, ini orang mau cari alamat apa nyari saya gitu ya. Itu nggak berhasil tuh pada saat itu. Nggak berhasil. Memang itulah gugup. Terus hari berikutnya saya paksa istri ya, Mi ayo temenin Nabi, karena rasa gugup ini harus hilang. Tapi ternyata setelah ditemenin istri, tetap gugupnya nggak hilang. Kirain udah hilang gitu ya, nggak ternyata. Gugupnya nggak hilang. Tapi ternyata ada energi positif ya, ketika kita ada temennya. Yang penting kita nggak bilang, Umi gugup nggak? Abi gugup, ya udah nggak jadi, nggak bilang gitu. Kalau gitu bubar udah pulang yuk gitu. Gugup masih ada, tapi alhamdulillah kita beraniin. Berhasil saya presentasi, alhamdulillah dari presentasi berapa orang yang hadir, nggak ada yang beli. Itu pengalaman pertama mempunyai gugup ya. Terus akhirnya? Karena setelah nggak ada yang closing, tapi saya sangat senang banget. Ternyata saya bisa melawan rasa gugup saya, rasa takut saya dilewati. Setelah itu beberapa kali bareng sama istri, ternyata istri pun cuma foto doang, nggak bantuin ngomong. Cuma foto doang, nggak bantuin ngomong. Itu narsis banget ya. Iya. Oh iya lagi. Berarti selalu ada hikmah di balik nggak closing ya. Betul. Tapi memang di balik orang yang berhasil ada di balik siapa orangnya gitu. Nah, salah satu istri tuh walaupun dia waktu itu cuma foto-foto aja tetap berhasil saya PCA-nya, walaupun pada saat itu belum berhasil untuk merekrut dan belum berhasil terjual. Gitu. Akhirnya sekarang udah biasa dong bergaul sama mama. Biasa banget. Pokoknya kalau ada mama, dan yang penting teman-teman itu tahu polanya ya. Yang ini dibilang bahwa leader kita, bahwa PCA itu kan bukan hanya untuk tujuannya closing, tujuannya terjual produk, tapi dia menambah jam terbang, menambah kita keberanian kita, terus juga memberikan informasi bahwa ada produk yang bermanfaat. Nah, jam terbang ini yang sangat mahal. Jam terbang sangat mahal.
sekarang tuh kita saking seringnya berulang-ulang, akhirnya kita bisa tahu apa yang harus saya omongkan kepada tipe-tipe orang gitu. Seperti itu. Jadi ketemu ibu-ibu ya kita nggak harus fokus banget dengan produk, kita juga bisa sambil tawa, bercanda, akhirnya cair seperti itu. Sama seperti aku MC juga ada jam terbangnya ya. Kalau pertama-tama gemeteran, lama-lama hai penonton gitu. Nah sekarang kalau ketemu emak-emak biasanya melakukan apa dulu nih? Kalau ada mama kumpul nih gitu, apa yang dilakukan Kak Jau? Yang pertama kalau saya sekarang lebih banyak ke pendampingan, nggak langsung turun. Kalau turun on the spot ya, ketika kita jalan ternyata memang banyak ibu-ibu yang sedang kumpul, sayang banget gitu. Tapi sekarang saya lebih banyak ke program pendampingan mitra-mitra. Jadi mereka yang sudah closing dan mereka sudah punya agenda pengen mengajak tetangga-tetangganya seperti itu. Jadi saya tinggal ngisi aja, nggak langsung on the spot. Tapi setelah diisi diperkenalkan, yang penting banget adalah kita tahu kondisi mereka gitu, mereka sedang senang atau sedang murung, itu penting banget sebelum kita mengajak mereka untuk sama-sama kenal dengan produk kita. Yang penting adalah kita doakan mereka, itu sangat penting nih tips. Jadi kalau saya buka, saya tanyakan kabar mereka, ibu-ibu gimana kabarnya, sehat semua kan pasti umumnya ya. Sehat. Nah, saya doakan dulu mudah-mudahan sehat badannya, sehat juga kantongnya, Bu. Amin. Nah, itu. Jadi ibu-ibu aku. Karena sehat, saya bilang, karena sehat badan, kantongnya nggak sehat, jadi pusing juga, Bu. Makan bakso nggak ada uangnya. Sehat kantong, nggak sehat badan, sama juga. Makanan seenak apapun, jadi nggak enak. Makanya kita berdoa supaya sehat badan, sehat kan. Ibu-ibu pada senyum semua. Kalau kita sudah bisa di kesan pertama mereka sudah kita dapatkan, insya Allah ke belakangnya mereka betah sampai akhir kita presentasi, Mbak. Gitu. Tapi nggak pernah juga kan ketemu ibu-ibu julid gitu ya? Apa sih? Enggak ya, enggak. Itu aku ya. Ya mungkin ada ya. Tapi kebanyakan awal-awal dulu pengalaman, karena kita jam terbang kita belum banyak, mungkin mereka boring ya, bosen dengerin kita presentasi gitu. Bahkan saya sudah pernah cerita produk, ada yang pada saya lihat, perhatikan, ada yang sibuk sendiri, ada yang pules-pules gitu, tapi baik Bu, terima kasih udah selesai, seperti langsung bebas. Seperti itu. Jadi itulah dulu. Ya memang jam terbang sangat penting. Betul. Ya aku belum lihat Kak Jau pemalu seperti apa dulu ya. Aku taunya yang sekarang yang ketemu mama udah nggak ada malunya, ngomong asik aja ngalir gitu ya. Itu juga ada di balik ke mengaliran itu, ada istri di baliknya, yaitu istri yang suka foto-foto. Kalau beliau lagi ini presentasi, istrinya yang fotoin atau videoin, nanti kan jadi bisa di evaluasi ya, ini Abi kurangnya di mana gitu. Pernah kayak gitu sama istri? Sering. Dulu jadi kalau kita sudah lama nih, saya sudah lama nggak presentasi nih, kayak kemarin kan pandemi ya. Kita semua online ya. Pas mulai sudah dibuka PSBB, kita coba presentasi mendampingi mitra, tentu dengan protokol kesehatan ya, jaga jarak, pakai masker. Saya sering bertanya, Mi, gimana presentasi Abi tadi? Atau ketika Abi tadi kurang mengalir, Pi, gitu, seperti itu. Jadi ya memang kita jadi tim akhirnya, seperti itu. Bahkan kalau saya beberapa ngisi sekarang, karena kita memang sudah tim, kita ngisi, istri juga ngisi terakhir motivasi. Saya lebih kepada produk sama bisnisnya, istri terakhir motivasi gitu. Jadi kerjasamanya itu dalam bentuk itu ya, iya. Bukan ketika prospek Ikhwan ya, bapaknya Ahwat, istrinya itu enggak juga ya, semuanya gabung ya. Ini waktu itu akhirnya 2015 ya aktif ya. Kapan jadi LED-nya? LED saya pertengahan 2017. Berarti prosesnya lumayan ya. Iya. Tapi memang orang sukses itu suka proses kan ya. Sukses kan suka proses. Jadi memang prosesnya lumayan, tapi akhirnya manis kan. Nah sekarang kebanyakan mitranya itu tersebar di mana aja? Mitra yang lebih besar, karena dulu saya pas jadi LED itu memang di jagoan kampung ya. Alhamdulillah saya jadi LED hanya nggak jauh-jauh dari Jakarta dan Jakarta Timur aja. Jakarta Timur pun sangat luas, tapi Jakarta Timur saya lebih ke daerah Cakung, terus Pondok Kopi, Pondok Kelapa, Cipinang gitu. Sekarang yang agak jauh kemarin itu di Tangerang ya, Tangerang daerah Cisauk itu lumayan sangat besar mitra.
dua perumahan hampir full dua perumahan itu mitra saya semua. Terus juga kalau yang jauh-jauh juga ada, cuma yang untuk jadi LED itu di Jakarta Timur aja sama Tangerang. Seputar Jakarta ya. Jadi memang nggak jauh-jauh ya. Sebelum kita lanjutkan perbincangan kita dengan Kak Jauhari, saya ingatkan untuk sobat Halalpreneur jangan lupa subscribe, komen, like, dan share-nya. Kalau memang cerita dari Kak Jau ini menginspirasi Anda atau memotivasi Anda, silahkan langsung komen di bawah ya. Dan juga like-nya jangan lupa. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan kita dengan Kak Jauhari. Kak Jau, selama dari 2014 akhir sampai sekarang 2020, itu tantangan terbesar di HNI itu apa sih buat Kak Jau? Tantangan terbesar ya. Kalau tantangan terbesar sih sebenarnya kita mau mencoba terus, tuh. Mau mencoba dan mencoba lagi. Sebenarnya kalau saya itu dulu yang agak lama adalah kita menemukan tim leader, itu tim, karena ketika timnya sudah terbentuk, insya Allah lebih mudah untuk mengelolanya. Tapi ketika kita terus mencoba mendampingi mitra, insya Allah tim akan ketemu gitu. Terus yang kedua, tantangan terbesarnya adalah keluarga. Ini sangat penting. Dulu awal 2014 di akhir 2014 saya gabung, sampai akhir 2015 itu mulai klik menjalankan bisnis, karena saya sendiri tuh mulai dari akhir November 2014 itu sendiri saya melakukannya. Nah, istri belum klik gitu. Oh, dulu istrinya malah belum klik. Istri di akhir 2015 baru bulan November, acara training akbar, istri baru mulai klik gitu. Saya ajak ke training akbar. Nah, tantangannya adalah memang ketika kita belum menemukan tim leader. Terus tim leader terbaik adalah memang orang yang paling dekat sama kita. Seperti itu. Makanya mentor-mentor kita selalu bilang, maka jadikan ring satu kita itu adalah orang yang pertama kali untuk kita rekrut gitu. Yang pertama itu istri, keluarga, itu yang paling dekat. Ketika orang terdekat kita sudah mendukung, itu akan sangat mudah seperti itu. Dan alhamdulillah ketika 2015 istri mulai klik, itu seperti jalan kita sudah seperti jalan di jalan tol lah, seperti itu. Itu lancar, alhamdulillah. Ya. Ini duluan Kak Jau apa istri yang gabung di ANI? Duluan saya. Oh, duluan saya. Ini kebalikannya orang-orang ya. Orang emak-emak nih, kebanyakan HNI itu biasanya emak-emak mencari ridho suami. Kalau ini suami mencari ridho istri ya. Iya, betul. Biar sama-sama bisa maju bareng ya. Dan alhamdulillah 2017 membuahkan hasil, Kak Jau menjadi LED. Istrinya sudah? Istrinya belum LED. Sedang proses. Proses. Nah, istri sekarang sedang jadi istri belum greget banget, belum mau. Istri pengen, memang pertama tujuannya pengen jadi buat anak-anak aja dulu, seperti itu. Dan yang kedua, istri pengen supaya saya kokoh dulu sampai terpenuhi 6 syarat, terpenuhi 6 jalur kokohnya. Sampai sudah kokoh baru istri mau mulai. Tapi sekarang tetap jaringan di bawah istri, binaan mitra-mitra tetap kita bina. Gitu. Jalur 6 kokoh 6 itu termasuk jalurnya istri ya? Iya, termasuk jalur istri. Itu udah kokoh kayaknya ya? Ya, alhamdulillah. Dan tadi sebarannya di Jakarta, Tangerang yang paling Jakarta banyak. Yang paling banyak. Tapi kalau sebaran mitra ya hampir sama sih sama teman-teman yang lain ya. Sudah ada di Sulawesi, di Aceh, terus juga di Jawa Barat ya. Jawa Barat sudah banyak juga, di Sulawesi ya ada juga gitu. Itu dapatnya dari ada, ya mitra-mitranya lagi ya. Jadi nggak langsung ya. Jadi langsung. Entah kedalaman keberapa itu. Betul. udah ke berapa dapat yang jauh-jauh gitu. Nah, untuk pembinaan sendiri biasanya Kak Jau kan sudah fokus di HNI. Itu dalam satu pekan berapa kali HS-nya? Apa setiap hari? Satu pekan ya kita agendakan minimal banget sepekan itu 3 kali minimal banget 3, karena saya juga nggak betah kalau kayaknya ada yang kurang kalau nggak presentasi, nggak pembinaan gitu. Sebenarnya minimal 3 banget. Tapi kalau sekarang nih saya lagi ada satu jalur yang saya fokuskan ya, satu jalur yang memang dia jalur langsung dan belum ada leader di atasnya langsung gitu, yaitu saya bina, yaitu 2 hari sekali saya dampingin
baik online ataupun offline. Seminggu bisa 3 kali untuk satu jalur itu aja. Untuk jalur yang lain plus ada tambahan untuk jalur yang lain. Jalur Kayak plus gitu. plus ya. Gitu. Kak Jau nih di masa pandemi ini postingan-postingan Kak Jau itu banyak menginspirasi orang loh. Ini tentang tanaman. Oh. Nah, itu gimana idenya dari mana Kak Jau? Pertama ya sebenarnya hobi ya. Saya memang dari kecil dulu hobi nanam, hobi piara ya, tapi nanamnya saya itu nanam yang bermanfaat yang bisa kalau bunga saya kurang suka. Oh gitu. Bunga ada kan pohonan ya bunga gitu. Saya lebih suka yang memang yang bisa dimakan gitu. Dimanfaatkan saya, ya. Betul. Cabe, tomat, kangkung apa itu. Nah, ketika saya sedang banyak waktu di rumah, sayang banget saya manfaatkan bikin coba-coba hidroponik kecil, mau tanam mau piara lele juga ternyata kata leader kita ya Pak Firly dengan yayasan Bakti Fighter bikin aja skala yang lumayan besar, kita buat uji coba buat teman-teman dan buat keluarga yang terkena dampak. Kita bikin waktu itu uji coba 23 ember dan alhamdulillah berhasil sampai sekarang berjalan. Dan kita posting, ternyata banyak juga teman-teman yang nanya gitu, yang gimana cara bikinnya, gimana, dan alhamdulillah sekarang sudah berjalan juga di rumah itu. Jadi memang awalnya hobi. Jadi masih sekarang nih? Masih sekarang. Itu ikannya berkurang nggak? Ikannya ya yang mati pasti ada gitu. Yang mati pasti ada, tapi yang sekarang sudah insya Allah tanggal 13 besok mau panen. Oh, aku diajak ikan ya. lele. Ini diajak yang ngaruh banget sih. Kalau kangkungnya sih sudah berapa kali panen ya kangkungnya. Lelenya insya Allah tanggal 13 mau panen. Oh, udah panen udah panen kangkungnya. Kangkungnya sudah berapa kali. Kok aku nggak diajak? Sampai satu perumahan ada Bu RT dengan beberapa ibu-ibu, Bu datang ke rumah saking bosennya sama kangkung saya. Bu RT itu kangkung udah gede-gede banget itu mau diambil, datang Bu RT sama beberapa ibu-ibu. Itu kalau ketemu Nur Hayati Abbas dulu saya suruh ke kolon cleansing pakai kangkung pagi-pagi. Makan kangkung Mbak yang banyak kolon cleansing nanti. Itu bagus ternyata. Kak Jau Haris kan udah nggak tinggal di Jakarta ya? Iya. Ngomong-ngomong ya, di mana? Sekarang alhamdulillah per Desember 2019 sampai sekarang itu tinggal di Cikarang Selatan. Oh. Cikarang Selatan. Ini mendekatkan diri kepada mentor atau memang dapatnya di sana? Kita sudah cari-cari ya beberapa, memang pertama ya ini balik lagi kepada mimpi besar teman-teman. Saya juga diingatkan banget sama mentor kita Pak Firly, katanya jangan pernah bermimpi yang tanggung-tanggung atau mimpi yang kecil, karena khawatir nanti ada malaikat diaminkan, kan sayang banget udah mimpinya kecil diaminkan lagi. Dulu kita pernah bermimpi waktu itu kan masih zaman kontraktor. Oh ya. Kita punya rumah kontrakan kecil. Berdoa ya Allah mudah-mudahan ketika anaknya bertambah punya kontrakan yang ada kamarnya. Itu anak kan sudah beranjak besar kan. Alhamdulillah dikabulkan. Punya kontrakan ada kamarnya. Gitu. Kita pernah berdoa juga, ya Allah mudah-mudahan waktu itu punya usaha kayak istri sambilan waktu itu. Sambilan sebelum saya jadi LED. Usaha apa ya, bikin kue. Bisa dia bikin kue? Oh, dulu jago masak dia. Kue. Itu pengen punya mobil, pengen punya walaupun jelek yang penting bisa buat usaha. Ternyata dikabulkan punya mobil carry, saya masih ingat banget, udah butut banget deh. Habis dari situ setelah diingatkan sama Pak Firly, katanya berdoa jangan tanggung-tanggung. Kita berdoa ya Allah mudah-mudahan kita pengen punya rumah, pengen punya mobil yang bagus. Alhamdulillah dikabulkan di 2019 akhir ya. Kita punya rumah itu juga karena bukan pengennya karena cuma mendekat ke mentor. Kita sudah cari-cari berapa kali nyari-nyari perumahan, tapi nggak ada yang cocok gitu, nggak ada yang cocok. Kayaknya kurang serk, karena kan beli rumah itu kan saya diingatkan banget sama teman-teman ya. Rumah itu kan bukan sebulan 2 bulan kita tinggalin gitu. Rumah itu ya buat lama. Jangan sampai setelah kita beli, oh ternyata begini lingkungannya atau gimana. Kita cari-cari hampir berapa bulan kita nyari rumah ya. Tapi kata Pak Firly, ayo coba ke Cikarang deh. Dan ketika ditunjukin kok langsung serak aja gitu. Ini menjawab pertanyaanku, kenapa Kak Jau dengan istrinya jauh-jauh pindah ke Cikarang dari Jakarta ya. Ternyata itu alasannya, cari rumah itu kayak nyari jodoh ya. Ya, jadi
Aku lupa yang tadi mau ditanyain apa tuh gara-gara ngomongin jodoh. Nah, tadi kan berarti mimpi-mimpinya Kak Jau itu udah inilah ya, terrealisasi lah ya, udah terwujud ya. Ya, beberapa mimpi ya. Nah, apalagi yang belum terwujud? Yang pertama memang kita kalau mimpi kita untuk cuma buat kita dan keluarga ya cukup. Tapi kan mimpi kita pengen punya mimpi yang lebih besar. Betul. Kita pengen yang lebih bermanfaat buat orang lain. Kita ingin membahagiakan keluarga gitu ya. Ya salah satu mimpi kita pengen menghajikan orang tua. Amin ya Allah. Gitu. Kita ingin membahagiakan nggak cukup kita yang alhamdulillah secara taraf ekonomi sudah meningkat. Amin. Ya. Tapi juga kita pengen mengajak orang-orang terdekat kita, teman-teman kita untuk sama-sama punya perbaikan ekonomi gitu. Apalagi di zaman pandemi sekarang ya, semuanya orang pada ekonominya lagi turun. Alhamdulillah bukan beberapa ya, semua teman-teman mitra HNI insya Allah tetap stabil ekonominya. Seperti itu. Jadi mimpi-mimpi besar kita salah satunya adalah rumah yang ada ini sekarang bukan rumah yang sudah selesai, kita pengen punya rumah-rumah berikutnya. Gitu. Karena kan Betawi, harus beli banyak tanah ya. Karena siapa tahu rumah kita yang ini kita bisa pakai buat sosial yang lain. Betul. Ketika kita punya rumah besar bisa bikin rumah tafis ya. Betul, seperti itu Mbak Yola. Macam-macam. Ya, ini mau kayak saya pernah ngobrol sama orang Betawi juga tuh, beli tanah karena tanahnya di sekelilingnya sudah habis, jadi kalau ketemu kemana-mana belinya tanah gitu. Kalaupun mau jual punyanya dia yang lama harus dapat yang lebih besar lagi. Kak Jau juga mudah-mudahan seperti itu ya. Karena untuk memperluas pasar dan memperluas jaringan ya dengan membeli tanah. Apalagi mimpi yang belum terwujud. Mungkin ada mimpi keluarga yang bukan mimpi cuman Kak Jau doang. Secara keluarga secara keseluruhan pengen apa sih? Apa Mi? Ini ceritanya nggak ada Uminya. Gitu ya? Baik. Di sana ada back sound kok. Baik. Jadi mimpi besar keluarga ya tentunya kita apa ya, mau umroh bareng sekeluarga. Iya tentu, itu sih tentu ya mimpi. Keliling dunia kayak keluarga Pak Firly. Iya itu juga ya, di keliling dunia umroh sekeluarga, bahkan anak-anak sudah sampai saat ini ya masih kecil-kecil kayak gini, kayak Yumna anak ketiga itu usia 3 tahun udah punya paspor udah punya paspor tentu. Mereka sudah ngomong, Bi nanti kita ke Mekah ya Bi, mereka seperti itu. Masih kecil-kecil. 2021 kita ke Mekah terus ke Korea ya. Iya. Umi, kita ke Korea Umi ya, ketemu Lee Min Ho. Baik, Kak Jau, mungkin terakhir pesan-pesan untuk mitra-mitranya Kak Jau ataupun sobat halalpreneur secara keseluruhan agar hilangkan rasa malu yang sama dulu Kak Jau punya, tapi ternyata akhirnya sekarang bisa sukses. Ya alhamdulillah teman-teman, sahabat halalpreneur dan sahabat HNI semuanya berada, bahwa teman-teman itu punya peluang sukses yang sama seperti teman-teman yang lain. Yang penting tanpa melihat tanpa melihat latar belakang, tanpa melihat status sosial, apalagi status pendidikan. Karena orang-orang sukses itu modalnya dia punya ketekunan dan dia punya kemauan, itu sangat penting. Jadi apalagi teman-teman, yang penting itu tadi berani menghilangkan rasa gugup, berani mencoba. Tentunya berani mencoba, karena kalau teman-teman nggak mencoba sama sekali ya nggak bakalan bisa. Dicoba aja, coba gagal, insya Allah teman-teman ada peluang untuk sukses selama teman-teman terus mencobanya. Baik, gitu. Terima kasih Kak Jau, mudah-mudahan ini memotivasi dan juga menginspirasi sobat halalpreneur semua di mana saja berada. Jangan lupa kalau memang cerita dari Kak Jau ini menginspirasi sahabat semua, silahkan subscribe, komen, dan like juga. Jangan lupa di share-nya juga biar banyak yang terinspirasi. Terima kasih Kak Jau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.